Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan perdananya ke perbatasan Lebanon pada Minggu 3 November 2024. Pembatasan itu disebabkan oleh serangan drone yang dilakukan oleh Hizbullah. Menurut laporan Ynet, sebuah pesawat nirawak meledak di pos terdepan militer. Serangan tersebut terjadi hanya 20 menit sebelum kedatangan Netanyahu. Saat itu, Netanyahu dan rombongan sudah dalam perjalanan menuju kota Metula di Israel Utara. Mendapat informasi tentang ledakan tersebut, Netanyahu terpaksa membatalkan kunjungan di menit terakhir. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah situasi yang mencekam bagi pemukiman Zionis di utara akibat operasi Hizbullah. Warga Israel di perbatasan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa IDF tidak mampu menghadapi ancaman dari Hizbullah. Diketahui pula bahwa IDF diduga tidak menempatkan peralatan militer yang memadai untuk menghadapi rudal-rudal dari Hizbullah. Militer Israel dilaporkan mengalami kerugian besar usai bertempur melawan pejuang Palestina. Pakar keamanan dan kolonel cadangan IDF Kobi Marom menyebutkan bahwa Israel tidak memiliki strategi militer yang solid. Menurut Marom, meski bertempur di 7 garis depan, mekanisme penyelesaian konflik Israel masih melemah. Mengutip Tribun News pada 5 November 2024, dalam laporan Channel 12 diketahui bahwa pertempuran di Lebanon sangat menantang bagi Israel. Pertempuran tersebut melibatkan serangan pesawat tak berawak dan rudal dari Hizbullah. Marom juga menyoroti bahwa operasi canggih dari pihak Hizbullah memperumit keadaan militer Israel. Sistem komando dan kontrol Hizbullah disebut semakin kuat dan formasi tembakannya kian ditingkatkan. Situasi tersebut juga memaksa evakuasi pemukiman di wilayah utara Israel. Selain itu, gangguan terhadap aktivitas komersial semakin terasa di wilayah tersebut. Marom menegaskan bahwa tantangan itu memerlukan respon strategi yang lebih koordinasi dari Israel. Tentara Israel dilaporkan mengalami banyak korban setelah bertempur melawan Hamas dan Hizbullah. Media Israel menyebutkan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf Israel Herzi Halevi mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. Desakan itu didorong oleh tingginya korban di pihak Israel. Mengutip Tribun News pada 5 November, dalam laporan The Jerusalem Post diketahui tentara Israel kini mempertimbangkan gencatan senjata akibat perlawanan Hamas dan Hizbullah. Kedua kelompok tersebut memberikan perlawanan kuat yang memperburuk situasi militer Israel. Gallant dan Halevi juga meminta Netanyahu mengupayakan pemulangan 101 tawanan Israel dari Gaza. Sementara itu, Radio Angkatan Darat Israel juga mengonfirmasi 87 warga Israel tewas pada bulan Oktober, termasuk perwira dan pemukiman. Ajudan utama Perdana Menteri Israel yaitu Eliezer Feinstein ditangkap pihak kepolisian atas tuduhan membocorkan informasi rahasia negara. Ia diduga membocorkan dokumen keamanan sensitif untuk menggagalkan kesepakatan penyanderaan. Pengadilan Magistrat Rishon LeZion mengungkapkan bahwa penyelidikan tersebut merupakan pelanggaran keamanan serius. Mengutip Jerusalem Post pada 5 November 2024, diketahui 4 orang tengah diselidiki termasuk Feinstein yang merupakan ajudan utama Netanyahu.
Kecurigaan tersebut muncul dari Badan Keamanan Israel dan IDF setelah informasi intelijen diambil secara ilegal. Penyelidikan rahasia oleh Shin Bet, IDF, dan kepolisian Israel telah diluncurkan. Diketahui 1 tersangka telah dibebaskan sementara 3 lainnya masih ditahan. Penyelidikan terus berlangsung di bawah pengawasan pengadilan untuk memastikan kebenaran dan keamanan nasional tetap terjaga. Pasukan perlawanan Hizbullah di Lebanon dilaporkan telah menguasai sejumlah pemukiman di utara. Dalam serangkaian serangan yang dilakukan pada 3-4 November 2024, mereka menargetkan berbagai lokasi termasuk unit kendali udara di Pangkalan Meron. Pada pukul 12:05 tengah malam, Hizbullah meluncurkan serangan rudal ke pemukiman Ayelet Azahar. 2 menit kemudian rudal kedua diarahkan ke pemukiman Sa'al, Hatzor, dan Dalton. Pada waktu yang sama, Mujahidin Perlawanan Islam juga menargetkan unit kendali udara di Pangkalan Meron menggunakan peluncur rudal. Mengutip Al-Mayadin, Hizbullah yang didukung Iran menerbitkan rekaman fasilitas Aimat 5 sebagai bukti kekuatan mereka. Mengutip Al-Mayadin, Hizbullah yang didukung Iran menerbitkan rekaman fasilitas Aimat 5 sebagai bukti kekuatan mereka. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak pernah meletakkan senjata mereka. Kejadian tersebut menambah ketegangan di wilayah utara Lebanon dan sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.